Pasar Legi setiap pagi selalu ramai oleh para pedagang, pembeli, dan kerumunan kendaraan. Di antara keramaian itu, sekelompok santri wanita dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah berjalan beriringan dengan wajah menunduk. Mereka mengenakan gamis panjang dan jilbab syari, sesekali menoleh kiri kanan dengan cemas. Tujuan mereka sederhana, membeli kebutuhan dapur pondok. Tapi bagi mereka, setiap langkah menuju pasar adalah seperti menapaki ladang ketakutan yang tak kasat mata. Di bawah pohon beringin besar di sudut pasar, berdirilah 6 pria bertubuh besar dengan wajah angkuh. Mereka dikenal sebagai preman pasar, pemalak, pemabuk, dan tukang rusuh yang selalu mencari mangsa lemah. Begitu melihat rombongan santri melintas, tawa kasar mereka pecah. "Woi, santri-santri cakep, mau ngaji apa mau nyari suami? Hah!" teriak salah satu dari mereka sambil memegang botol minuman keras. Santri bernama Rania gemetar mendengar suara itu. Tangannya mencengkeram erat kantong plastik berisi cabai dan tomat. Di sampingnya, Laila menahan air mata. Mereka sudah beberapa kali diganggu, namun hari ini lebih parah. Salah satu preman mendekat, menghadang jalan, lalu mencoba menyentuh ujung kerudung seorang santri. "Biar ku periksa, ini kain surga atau kain murah pasar," katanya sambil tertawa keji. Tidak ada yang berani melawan. Beberapa pedagang hanya melirik, tapi segera menunduk, takut diserang. Seorang ibu penjual sayur menggigit bibir, hendak menegur, namun suaminya menarik tangannya dan menggeleng. Ketakutan telah menjadi bagian dari denyut nadi pasar itu. Rania hanya bisa berkata lirih, "Tolong jangan sentuh kami hanya ingin belanja," tapi suaranya tenggelam oleh tawa preman-preman itu yang semakin menggila. Salah satu dari mereka, yang dipanggil Bang Ujang, paling kasar di antara semua. Ia memegang pundak Laila sambil berkata, "Santri ya, sok suci, tapi wajahmu cantik juga, mau jadi istri ustaz, atau istri saya duluan?" Laila menjerit pelan dan menarik diri. Tapi jeritannya justru membuat para preman semakin bersemangat, seperti serigala yang mencium darah. Akhirnya, para santri berhasil lolos dengan langkah cepat, meninggalkan pasar dengan air mata dan jantung yang berdegup kencang. Sesampainya di pondok, mereka tak langsung masuk dapur. Sebagian masuk kamar dan menangis. Rania memandangi jendela, hatinya remuk. "Sampai kapan kita begini?" bisiknya. "Kami hanya ingin menuntut ilmu, kenapa harus diteror setiap hari?" Di serambi pondok, seorang ustazah tua bernama Bu Nyai Halimah melihat wajah-wajah muridnya yang murung. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya, dan bukan akan jadi yang terakhir. Dengan hati yang pilu, ia berjalan menuju ruang tamu, mengambil ponsel lamanya, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tak disentuh. "Assalamualaikum, Gus, maaf mengganggu. Tapi, sudah saatnya panjenengan tahu apa yang terjadi pada santri-santri perempuan kita." Di seberang sana, Gus Ikdam yang sedang membaca kitab tua mendongak. Wajahnya berubah tegas, dan matanya menatap jauh menembus dinding. Ia tak berkata banyak, hanya mengangguk pelan. Di dadanya mulai menyala sesuatu yang sudah lama ia redam, amarah yang suci. Malam turun perlahan di atas pondok pesantren Nurul Hikmah. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Namun di dalam kamar santri putri, suasana terasa begitu tegang. Tidak ada canda, tidak ada tawa seperti biasanya. Laila duduk memeluk lutut di sudut ruangan, matanya sembab. Rania berdiri di sampingnya, tak kuasa berkata apa-apa. Luka batin mereka terlalu dalam, bukan karena sentuhan tangan kasar itu saja, tapi karena rasa hina yang ditanamkan oleh kata-kata preman-preman pasar. Beberapa santri lain hanya bisa berbisik pelan di balik selimut, ketakutan kalau kejadian tadi pagi akan terulang kembali. "Kita harus bilang ke Gus Ikdam," ucap Rania lirih. Tapi Laila langsung menoleh dengan mata ketakutan, "Jangan, nanti para preman itu makin ngamuk. Kalau mereka tahu kita ngadu, bisa-bisa pondok diserbu." Suasana menjadi senyap kembali. Mereka dihadapkan pada dua pilihan pahit, diam dalam ketakutan, atau bicara dan menanggung risiko lebih besar. Bu Nyai Halimah, dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, memanggil 3 santri ke ruangannya malam itu. Ia menyeduhkan teh hangat dan duduk bersama mereka seperti seorang ibu pada anak-anaknya. "Nak, ibu tahu kalian sedang menanggung luka," katanya lembut. "Tapi kalian tidak sendiri." Mata Rania berkaca-kaca. Ia akhirnya menangis dalam pelukan Bu Nyai, melepaskan beban yang ia simpan sejak kejadian itu pertama kali terjadi. Setelah semuanya diceritakan,
Bunyai Halimah pun berdiri dan berjalan ke serambi. Di tangannya masih tergenggam tasbih kecil yang terus berputar di antara jemarinya. Ia tahu, tak semua bisa diselesaikan dengan kelembutan. Ada saatnya kelembutan harus memberi tempat pada keberanian. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. "Ya Allah," bisiknya lirih, "lindungi anak-anak ini, dan gerakan hati orang-orang yang Engkau pilih sebagai pelindung mereka." Di tempat lain, di kamar sederhana yang penuh kitab dan wewangian kayu gaharu, Gus Ikdam duduk bersila. Ia mendengar semua laporan dari Bunyai Halimah tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap teduh, tapi sorot matanya menyimpan badai yang belum meledak. Ia bangkit perlahan, mengambil serban putih yang tergantung di paku dinding, lalu melangkah keluar rumah. Langit malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan menuju surau kecil di belakang pondok, tempatnya biasa menyendiri saat butuh petunjuk dari langit. Ia bersujud dalam tahajud yang panjang, dengan air mata yang menetes dalam diam. "Ya Rab, jika ini waktunya aku turun tangan, maka tunjukilah aku jalan yang lurus. Jangan biarkan amarah menguasai hatiku, tapi biarkan keadilan-Mu berbicara lewat tanganku." Pagi harinya, santri-santri yang trauma tak menyangka melihat Gus Ikdam berdiri di gerbang pondok. Sorban putihnya berkibar, dan di matanya menyala api yang tak biasa. Beliau menyapa mereka satu persatu, memberi senyum yang menenangkan. Namun di balik senyum itu, hatinya telah menetapkan sesuatu, tidak akan ada satupun yang boleh menyakiti anak-anak ini lagi. Tidak selagi aku masih bernapas. Tanpa banyak kata, Gus Ikdam masuk ke ruang tamu pondok dan memanggil beberapa asatis senior. "Siapkan semuanya," katanya tenang. "Hari ini kita tidak hanya mengajar ilmu. Kita harus menunjukkan bahwa pondok ini bukan tempat bagi ketakutan. Para perusak akhlak itu harus diperingatkan, sebelum langit sendiri yang murka." Pagi itu, Pondok Nurul Hikmah terasa berbeda. Biasanya, santri-santri perempuan lalu lalang ke dapur atau taman sambil membawa kitab, tapi hari ini mereka lebih banyak berdiam di kamar. Trauma masih menyelimuti hati mereka. Laila bahkan belum sanggup membuka tirai jendela. Di balik pintu kamar, ia masih terbayang tangan kasar preman yang menyentuh pundaknya. Tangisnya hanya ditahan dalam bantal, tak ingin menambah kekhawatiran teman-temannya. Sementara itu, Gus Ikdam duduk tenang di ruang tamu Pondok Putra. Para ustaz dan santri senior berkumpul, duduk bersila dalam keheningan. Di depan mereka, wajah Gus Ikdam terlihat berbeda. Tatapan beliau tajam namun dalam, seperti seorang panglima yang sedang mempertimbangkan medan perang. Di tangannya, kitab kuning terbuka, namun pikirannya tidak lagi di situ. Ia telah mendengar semuanya, dan di dalam dadanya, bara itu mulai menyala. "Anak-anak kita sedang dipermalukan di tempat umum," ucapnya lirih. "Kita diam bukan karena takut, tapi karena kita menunggu waktu yang tepat. Tapi jika kebaikan dianggap kelemahan, maka kita wajib berdiri." Suaranya tenang, tapi setiap katanya menghujam hati para ustaz yang mendengarnya. Seisi ruangan mendadak terasa berat. Ini bukan lagi masalah biasa, ini sudah soal kehormatan pesantren dan harga diri para santri. Salah satu santri senior, Faiz, memberanikan diri bertanya, "Lalu, apa langkah kita, Gus?" Gus Ikdam menatapnya dalam. "Kita tunjukkan bahwa ilmu bukan hanya untuk disimpan di rak kitab. Ilmu sejati harus bisa menjadi pelindung. Kita akan datangi mereka, tapi bukan untuk marah, kita bawa kebenaran, agar mereka tahu siapa yang sedang mereka ganggu." Siangnya, Gus Ikdam berdiri di bawah pohon mangga besar di halaman pondok. Para santri putri melihat dari kejauhan, sembari saling berbisik. Beberapa bahkan menangis melihat sosok yang mereka hormati kini turun tangan. Ada rasa lega, ada haru, ada ketakutan, takut jika Gus Ikdam disakiti. Tapi lebih dari itu, mereka merasa dijaga, merasa berharga. Mereka bukan hanya murid di pesantren, mereka adalah amanah yang dilindungi dengan kehormatan dan doa. Malamnya, Gus Ikdam memulai tirakat. Di ruangannya yang hanya diterangi lampu minyak kecil, beliau duduk bersila menghadap kiblat, membaca wirid dan ayat-ayat perlindungan. Suara zikirnya lirih namun kuat, mengalun bersama denting waktu. Di luar, langit gelap menggantung tanpa bintang. Seolah alam pun sedang menyimak langkah-langkah yang akan ditempuh esok hari. Tanpa diketahui banyak orang, Gus Ikdam memanggil dua ustaz kepercayaannya malam itu. Mereka berbicara pelan di bawah teras, membahas peta pasar, titik kumpul preman, dan siapa saja yang dikenal paling berbahaya. Tapi tidak ada rencana kekerasan.
Hanya pendekatan, hanya peringatan, namun semua dilakukan dengan ilmu, dengan akhlak, dan kekuatan batin yang tak bisa ditandingi oleh kekuatan otot semata. Di hatinya, Gus Ikdam hanya berdoa satu hal, "Ya Allah, jika aku harus menjadi benteng bagi anak-anak ini, maka kokohkan aku. Tapi jika mereka bisa selamat tanpa pertumpahan darah, maka bukakan pintu hidayah bagi para pengganggu itu," dan dengan tekad itu, ia bersiap. Karena ketika yang tak terlihat sudah terusik, maka yang kasat mata harus mengambil sikap. Pasar Legi kembali ramai pagi itu, seperti biasa. Namun, ada satu titik yang selalu menjadi pusat keresahan, bangku panjang di dekat lapak sayur, tempat para preman biasa mangkal. Di sana, Bang Ujang dan kawan-kawan tertawa keras sambil merokok dan berjudi. Mereka seakan raja tanpa tahta, bebas memalak, mencela, bahkan mengganggu siapa saja yang lewat, terutama para wanita. Wajah-wajah mereka menyimpan kesombongan yang tumbuh subur dari ketakutan orang-orang di sekitarnya. "Mana tuh santri-santri cantik kemarin? Kok nggak lewat-lewat lagi?" ujar salah satu dari mereka dengan tawa menggema. Bang Ujang menimpali, "Mungkin sudah sadar, kalau jalan sini harus bayar pajak manis. Lagian, kalau mau jadi istri ustaz, kenapa nggak sama saya aja? Saya juga bisa jadi imam." Ucapan itu diikuti tawa kasar yang menghina nilai-nilai agama, seolah tidak ada yang suci bagi mereka. Seorang pedagang tua memberanikan diri berkata pelan, "Jangan begitu, Bang. Mereka anak-anak baik, cari ilmu." Namun belum sempat kalimat itu selesai, Bang Ujang sudah menendang keranjang sayur si pedagang hingga berantakan. "Mulut lo jangan ikut-ikut ngajarin gue, iya. Gue udah di sini sebelum lo jualan." Tangan preman itu bahkan nyaris menghantam kepala si pedagang jika tak dicegah temannya. Warga sekitar hanya bisa menunduk, menahan amarah bercampur takut. Di sudut pasar, seorang pemuda kurus dengan sorban lusuh melihat semua itu. Ia bukan siapa-siapa, hanya utusan dari pesantren yang diperintahkan Gus Ikdam untuk mengamati situasi. Dari balik kerumunan, ia mencatat, mengingat wajah, dan mencermati pola. Ia tahu ini bukan sekadar pelanggaran moral, ini sudah menjadi penyakit yang harus dibersihkan, dengan cara yang terhormat. Sementara itu, di dalam pondok, Gus Ikdam kembali dari tirakat dengan wajah tenang namun sorot mata yang lebih dalam dari sebelumnya. Beliau menyuruh santri untuk membaca surat Yasin bersama malam nanti. Bukan karena ada kematian, tapi karena akan ada kebangkitan, bangkitnya keberanian, bangkitnya marwah pesantren yang telah diinjak-injak oleh para durjana pasar. Sore itu, kabar tentang preman yang mengusir dan mengancam santri kembali terdengar di telinga Gus Ikdam. Kali ini, bukan hanya ejekan. Seorang santri diludahi saat berbelanja bawang. Ia pulang dengan wajah menunduk, air matanya bercampur debu. Ketika Bunyai menceritakan hal itu dengan suara parau, Gus Ikdam berdiri dari sajadahnya. "Cukup," katanya pelan, namun suaranya seperti petir di dada para ustaz yang mendengar. Ia menggulung serban dan mengambil tongkat kayu cendana yang biasa ia pakai untuk memberi tausiah. "Tapi hari ini, tongkat itu punya tujuan lain. Aku akan turun ke pasar esok pagi. Tak untuk menghukum, tapi untuk membuka mata," ujarnya sambil menatap langit senja. Para ustaz terdiam, memahami bahwa badai akan turun, tapi tidak dalam bentuk kekerasan, melainkan dalam bentuk kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di kejauhan, langit mulai memerah. Burung-burung kembali ke sarang, angin berembus membawa firasat. Orang-orang pasar mungkin tertawa hari ini. Tapi mereka belum tahu bahwa seseorang yang tak takut pada dunia telah memutuskan untuk melangkah ke hadapan mereka. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada tempat bagi kesombongan untuk bersembunyi. Pagi di pasar Legi dimulai seperti biasa, hiruk-pikuk pedagang, suara tawar-menawar, dan tawa kasar para preman yang mendominasi sudut pasar. Bang Ujang dan anak buahnya sedang duduk santai sambil menyeruput kopi hitam dari gelas plastik. Mereka mengira hari ini akan sama seperti kemarin, hari di mana ketakutan menggantung di mata para santri dan pedagang kecil. Mereka tidak tahu, pagi ini akan menjadi awal dari akhir arogansi mereka. Langkah-langkah pelan terdengar menyusuri lorong utama pasar. Tidak tergesa, tapi mantap. Gus Ikdam melangkah perlahan, diiringi dua ustaz kepercayaannya. Sorban putihnya terikat rapi di kepala, jubah panjangnya berkibar tertiup angin pagi. Di tangan kirinya, tongkat kayu cendana itu tergenggam erat.
Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketegasan dan cahaya ketenangan yang menusuk lebih dalam dari 1000 ancaman. Satu persatu, para pedagang mulai menyadari siapa yang datang. Bisik-bisik mengalir cepat di antara kerumunan. Itu, Gus Ikdam, dari Nurul Hikmah. Astagfirullah, beliau sendiri yang datang. Beberapa ibu penjual sayur buru-buru merapikan dagangan, sebagian besar hanya menunduk, tak percaya sosok seagung itu hadir di tengah kekacauan yang selama ini mereka pendam. Bam Ujang yang melihat dari jauh awalnya hanya tertawa. Lah, tuh dia, Ustaz seleb TikTok datang juga. Mau ceramah di pasar, teriaknya sambil berdiri. Tangan kanannya menepuk dada, menyambut dengan nada menghina. Namun, saat Gus Ikdam menatap matanya, tawa itu perlahan lenyap. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan marah, bukan benci, melainkan ketenangan yang membuat nyali menciut tanpa sebab. Gus Ikdam berhenti tepat di depan Bam Ujang dan anak buahnya. Tanpa suara keras, beliau berkata, "Ini tempat mencari nafkah, bukan tempat menebar fitnah dan kehinaan. Kalian mungkin merasa kuat, tapi kekuatan tanpa akhlak hanyalah kehancuran yang menunggu waktu." Suaranya datar, tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dada. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar, menyimak dengan sunyi yang nyaris suci. Bam Ujang mencoba tertawa lagi, tapi kali ini kaku. "Jangan bawa-bawa kitab ke sini, Ustaz. Ini pasar, bukan pesantren." Tapi sebelum ia melanjutkan, tongkat Gus Ikdam dengan cepat menyentuh tanah di antara mereka. Debu mengepul. "Kau benar, ini bukan pesantren. Tapi aku datang membawa pesan Tuhan, berhentilah menzalimi, sebelum langit sendiri yang murka." Seketika, suasana jadi mencekam. Tak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba, salah satu anak buah Bam Ujang jatuh terduduk tanpa sebab. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong. Orang-orang panik. "Kenapa lo, Bang?" Tapi pemuda itu hanya bisa mengucap lirih, "Panas, panas." Ada yang nyekek, "Tolong." Padahal, tak ada tangan yang menyentuhnya. Gus Ikdam tetap berdiri tegak, hanya matanya yang sedikit memejam, seperti sedang membaca sesuatu dalam hati. Bahkan tanpa kekerasan, langit mulai menunjukkan keberpihakannya. Orang-orang yang dulu tunduk pada teror, kini melihat harapan dalam sorban putih itu. Gus Ikdam menatap langsung ke wajah Bang Ujang. "Aku datang bukan untuk mencari musuh. Tapi jika kalian masih ingin mencemari tempat ini, maka aku akan kembalikan kehinaan itu kepada kalian, dengan cara yang tidak akan bisa kalian lupakan." Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, preman-preman pasar merasa gentar, bukan oleh polisi, bukan oleh massa, tapi oleh seorang ulama yang tak membawa senjata selain keberanian dan doa. Sejak kedatangan Gus Ikdam ke Pasar Legi, suasana berubah drastis. Bam Ujang dan anak buahnya tidak lagi bersikap seenaknya. Mereka duduk lebih banyak diam, pandangan menerawang, tawa mereka hilang seperti dicuri angin. Tidak ada yang berani menyebut-nyebut nama Gus Ikdam dengan nada merendahkan lagi. Bahkan, beberapa dari mereka tak berani menatap pedagang perempuan, seolah-olah dosa-dosa mereka mulai berwujud dan mengikuti kemanapun mereka melangkah. Malam harinya, Bam Ujang tidak bisa tidur. Keringat membasahi tubuhnya meski kipas menyala kencang. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah padang pasir yang luas, dan dari kejauhan, sosok berjubah putih datang menghampirinya sambil membawa tongkat bercahaya. Setiap langkah sosok itu membuat bumi retak, dan suara lantangnya berkata, "Hentikan keburukanmu, atau azab akan kau rasakan lebih awal dari ajalmu." Bam Ujang terbangun dengan jeritan yang membuat anak buahnya yang tidur di sebelah panik. Beberapa preman lain juga mengalami hal serupa. Ada yang bermimpi dicekik oleh bayangan besar bersorban putih. Ada yang merasa tubuhnya panas tanpa sebab, dan ketika diperiksa ke dokter, hasilnya normal. Mereka mulai membisikkan ketakutan itu satu sama lain. "Ini pasti kiriman dari Gus itu, dia bukan orang biasa," ujar salah satu dari mereka, dengan suara gemetar. Keyakinan mereka akan dunia yang hanya diatur oleh otot dan uang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Gus Ikdam tetap tenang. Beliau tidak membanggakan apa yang terjadi. Bahkan, kepada para santri, beliau hanya mengatakan, "Jangan balas kezaliman dengan dendam. Kita bukan sedang menaklukkan manusia, tapi berusaha mengetuk hati yang terkunci." Namun, beliau juga menegaskan bahwa pesantren akan melindungi kehormatan para santri dengan segala cara, meski itu harus turun ke lorong-lorong gelap pasar yang selama ini mereka hindari. Ketenangan Gus Ikdam bukan berarti tanpa waspada.
Beberapa santri senior diminta bergiliran berjaga di sekitar pesantren, dan satpam ditambah. Karena beliau tahu, orang yang terdesak bisa menjadi berbahaya. Tapi beliau juga percaya, ketulusan lebih kuat dari senjata, dan doa dari para santri yang teraniaya bisa mengguncang singgasana kekuasaan manapun di dunia ini. Di tengah malam yang hening, Gus Ikdam kembali ke ruang tirakat. Ia membaca ayat-ayat perlindungan dan berdoa dalam sujud yang lama. Ya Rab, jika hambamu ini menjadi jalan perubahan, maka kuatkanlah langkah ini. Tapi jika hati mereka masih bisa kau lembutkan, maka berikanlah mereka mimpi-mimpi yang membimbing. Di luar, langit tampak gelap namun tenang, seperti menyetujui doa seorang hamba yang bertindak demi kemuliaan agama dan anak-anak tak berdosa. Sementara itu, Bang Ujang duduk sendirian di warung kopi yang sudah sepi. Matanya sembab, pipinya terlihat sedikit lebam karena ia menamparkan dirinya sendiri saat terbangun dari mimpi tadi. Secangkir kopi tak disentuh, rokok hanya terbakar separuh. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar salah? Apakah aku sudah sejauh ini dari Allah? Tapi ego masih mengikatnya. Ia tidak tahu, bahwa saat seseorang mulai mempertanyakan dosanya, maka itu pertanda hidayah mulai mengetuk. Namun, di tempat yang gelap dan penuh ego, suara hati sering dikalahkan. Dan di benak Bang Ujang, dua suara bertarung hebat, satu memanggil untuk kembali, satu lagi memerintah untuk melawan. Dalam konflik batin itulah, perjalanan berubah dari sekadar cerita tentang preman dan pesantren, menjadi kisah pertarungan antara gelapnya masa lalu dan cahaya kebenaran yang mulai menyelinap masuk. Pagi menjelang, tapi suasana hati Bang Ujang masih gelap. Malam-malam tanpa tidur, mimpi buruk yang datang bergantian, serta bisik-bisik ketakutan dari anak buahnya, membuat batinnya tertekan. Namun, alih-alih menyerah pada rasa bersalah, satu suara dalam dirinya, keras dan penuh dendam, terus membakar. Dia mempermalukanmu di depan semua orang. Kau pemimpin pasar ini. Kalau kau diam, harga dirimu habis. Suara itu menjadi racun yang mematikan akal sehatnya. Dengan mata merah dan wajah kaku, Bang Ujang memanggil dua anak buahnya. Gue nggak peduli dia ustaz, atau wali sekalipun, desisnya, kalau dia terus ikut campur, pasar ini bukan milik kita lagi. Kita cari celahnya, kita balas. Ia tak butuh ide yang pintar, hanya aksi yang cepat. Salah satu anak buahnya, Doyok, ragu-ragu bertanya, tapi bang, dia kayak punya sesuatu. Gue takut, beneran. Ujang mendelik tajam. Takut mati, mati aja sekalian, yang penting jangan hidup hina. Tak butuh waktu lama, rencana mereka tersusun. Malam itu, mereka mengendap ke sekitar pesantren. Niat mereka bukan langsung menyerang Gus Ikdam, tapi menyebar ketakutan, melempar batu ke arah asrama santri, mencoret tembok pesantren dengan kata-kata kotor, dan meninggalkan bangkai ayam di gerbang depan. Aksi pengecut yang dilakukan dalam gelap, berharap menanam horor di hati para santri. Namun, mereka tidak tahu, Gus Ikdam sudah mempersiapkan semuanya. Kamera tersembunyi dipasang diam-diam di beberapa sudut pesantren. Dan yang lebih dari itu, para santri, yang dulu hanya hafal doa di bibir, kini menguatkan doa dalam hati. Malam itu, seluruh pondok menggelar salat hajat berjamaah. Tangisan para santri wanita yang merasa terhina berubah menjadi kekuatan spiritual yang menembus langit. Keesokan paginya, satu persatu wajah pelaku terekam jelas. Para ustaz menyerahkan rekaman itu kepada Gus Ikdam, namun beliau hanya tersenyum tenang. Jangan dulu, kita beri mereka waktu. Kadang, orang butuh melihat bayangannya sendiri sebelum dia sadar seberapa buruk wajahnya. Tapi meski kata-katanya lembut, cahaya matanya membara. Beliau tahu, ini bukan lagi soal pesantren atau pasar. Ini ujian besar bagi jiwanya, antara menghukum dan menyadarkan. Di sisi lain, Bang Ujang merasa puas. Ia pikir teror itu berhasil. Tapi ketika ia kembali ke pasar keesokan harinya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah papan besar di tengah pasar, dipasang oleh warga dan tokoh masyarakat, bertuliskan, pasar ini harus bersih. Kami bersama Gus Ikdam, tanda tangan puluhan pedagang tertera di bawahnya. Ini bukan sekadar papan, ini simbol perlawanan dari orang-orang yang dulu hanya bisa diam. Amarah Bang Ujang meledak. Ia merobek papan itu di depan umum, menginjak-injaknya seperti binatang terluka. Namun, tak satu pun pedagang menyela. Mereka hanya menatap, sebagian dengan takut, sebagian lagi dengan diam yang penuh keberanian.
Seorang ibu penjual tempe bahkan berani berkata pelan, "Kalau kau terus begini, nanti bukan Gus Ikdam yang turun, tapi Tuhan yang murka." Dan kalimat itu, pelan namun tajam, menghantam dada Bang Ujang lebih keras dari pukulan manapun. Ia sadar, ia sedang kalah. Tapi bukan oleh tangan, melainkan oleh doa dan keberanian yang lahir dari penderitaan. Dan kekalahan seperti itu jauh lebih menyakitkan bagi seseorang yang terbiasa memimpin lewat ketakutan. Malam itu, pasar Legi terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup lirih membawa sisa-sisa amarah yang masih menggantung di udara. Bang Ujang duduk sendirian di bangku tua dekat pos ronda pasar, menatap kosong ke depan. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua usahanya untuk mempertahankan kehormatan, malah menjadikannya musuh semua orang. Warga yang dulu takut, kini memilih diam dan menjauh. Diam yang terasa lebih menusuk dari hinaan. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba terdengar langkah kecil mendekat. Seorang gadis kecil, mengenakan kerudung sederhana dan membawa tas sekolah, menghampirinya dengan ragu. "Om Ujang," ucapnya lirih. Ia adalah putri dari pedagang sayur yang sering menjadi korban palakannya. Bang Ujang hanya menoleh sebentar, namun gadis itu tetap berdiri tegak. "Ibu bilang, Om Ujang sebenarnya baik, cuma lagi tersesat. Ibu juga titipkan ini." Ia menyodorkan sepotong roti hangat dalam plastik. Bang Ujang terdiam, tangan tuanya gemetar saat menerima roti itu. Hatinya yang selama ini keras seperti batu, kini mulai retak oleh kebaikan sekecil itu. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya, setetes air mata jatuh membasahi pipi kasarnya. Gadis kecil itu sudah pergi, tapi langkahnya meninggalkan jejak besar dalam hati seorang pria yang selama ini tenggelam dalam gelapnya dendam. Keesokan harinya, pasar digemparkan oleh sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Bang Ujang berdiri di tengah pasar, tanpa jaket kulit kebanggaannya, tanpa anak buah di belakangnya. Ia membawa papan bertuliskan, "Saya minta maaf. Saya salah." Orang-orang terdiam, menatap tak percaya. Beberapa santri yang kebetulan lewat hanya memandang dengan tenang, lalu berbalik tanpa mengejek. Mereka tahu, perubahan sejati tak butuh tepuk tangan, hanya waktu dan penerimaan. Namun tidak semua menerima perubahan itu. Doyok, salah satu anak buahnya, memandang Ujang dengan tatapan benci. "Bang, kita ini preman, bukan santri. Jangan jadi banci karena ustaz itu." Tapi Bang Ujang menatapnya tajam. "Justru karena kita preman, kita harus lebih tahu malu. Kita hidup dari menakuti orang. Tapi sekarang, kita yang ditakuti malaikat." Kalimat itu membuat Doyok terdiam, seakan tak percaya bahwa pemimpinnya bisa bicara seperti itu. Di pesantren, kabar pertobatan Bang Ujang sampai ke telinga Gus Ikdam. Para santri bergembira, sebagian bersujud syukur. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum, lalu berkata lirih, "Jangan cepat menghakimi. Perubahan bukan soal pengakuan, tapi keteguhan." Meski begitu, dalam hati beliau bersyukur. Karena doa-doa para santri, air mata para korban, dan langkah kecil seorang anak, mampu menggerakkan hati yang selama ini dianggap mati. Malam harinya, Bang Ujang mendatangi pesantren seorang diri. Ia berdiri di depan gerbang, tanpa berani mengetuk. Tapi pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan di ambang, berdiri Gus Ikdam, mengenakan jubah putih dan sorban yang menyala lembut dalam cahaya bulan. "Sudah lama saya tunggu kedatanganmu," ucap beliau pelan. Tak ada caci, tak ada sindir. Hanya pelukan hangat yang diberikan kepada pria yang dulunya mengancam kehormatan para santri. Dan malam itu, dunia seolah berhenti sejenak. Di bawah langit penuh bintang, dua sosok berdiri dalam diam, satu datang dari kegelapan, satu membawa cahaya. Tapi malam itu, keduanya bertemu dalam titik yang sama, titik di mana dosa tidak lagi ditimbang dengan kebencian, melainkan dihadapi dengan ampunan. Pertobatan Bang Ujang mengguncang fondasi dunia para preman. Beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan jalan yang sama, terutama mereka yang sudah lelah hidup dalam ketakutan dan kekerasan. Namun, di sudut lain, tersimpan bara dendam yang diam-diam menyala. Doyok, tangan kanan Bang Ujang yang merasa kehilangan pengaruh, mulai mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya. "Ujang sudah lembek. Pasar ini butuh pemimpin sejati, bukan pecundang yang bersujud di kaki kiai," gumamnya dengan mata penuh amarah. Tanpa sepengetahuan Bang Ujang, Doyok dan sisa anak buah lamanya menyusun rencana balas dendam. Bukan hanya kepada Gus Ikdam,
tapi juga kepada santri-santri yang dianggap telah mempermalukan kehormatan preman pasar. Mereka berencana melakukan serangan besar-besaran di malam Jumat, tepat saat pesantren menggelar majelis rutin terbuka. "Biar semua orang tahu, kita belum habis," ujar Doyok, membakar semangat para preman yang haus kehormatan palsu. Sementara itu, Bang Ujang mulai rajin datang ke pesantren. Ia membantu membersihkan halaman, memanggul air, bahkan ikut salat berjamaah. Para santri perempuan kini tidak lagi menunduk takut saat melihatnya. Beberapa bahkan mulai menyapa pelan, "Assalamualaikum, Om Ujang." Kalimat sesederhana itu membuat matanya selalu berkaca-kaca. Gus Ikdam pun memberi kepercayaan padanya untuk ikut menjaga keamanan sekitar pasar, sebagai bagian dari tebusan masa lalu. Namun, dalam diam, kegelisahan mulai tumbuh di hati Gus Ikdam. Ia merasakan hawa yang tak biasa. Malam terasa lebih berat, udara seakan menekan. Dalam tahajudnya, beliau bermunajat lebih lama. "Ya Allah, jika badai akan datang, jangan Engkau cabut keteguhan hati kami. Jadikan kami pagar bagi yang lemah, dan tembok bagi yang terzalimi." Doa itu diiringi tangis pelan, sebab beliau tahu, ketika cahaya mulai menyebar, kegelapan tak akan tinggal diam. Hari yang direncanakan pun tiba. Pesantren dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru. Lampu-lampu gantung menyala indah, anak-anak kecil berlarian dengan pakaian bersih, dan para ibu duduk khidmat mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Di tengah suasana itu, Doyok dan kelompoknya mulai bergerak. Mereka menyusup dari arah belakang, membawa senjata tajam, dan mengenakan penutup wajah. Mereka tak peduli siapa yang mereka sakiti. Bagi mereka, ini tentang menunjukkan bahwa ketakutan belum punah. Namun, rencana itu tak berjalan mulus. Bang Ujang, yang kebetulan melihat gerakan mencurigakan dari sudut pasar, langsung bergerak cepat. Ia menghadang mereka sendirian di lorong gelap yang mengarah ke pesantren. Nafasnya berat, tapi tekadnya membara. "Berhenti, Doyok. Kalau kalian mau masuk ke pesantren, kalian harus injak mayatku dulu." Teriaknya dengan suara gemetar, tapi penuh keberanian. Doyok tertawa sinis. "Ternyata kau memang sudah mati, tapi sebagai laki-laki." Bentrok tak terelakkan. Meski tubuhnya sudah renta dan kalah jumlah, Bang Ujang bertarung habis-habisan. Suara benturan besi dan teriakan memecah malam yang semula damai. Untungnya, beberapa warga dan santri senior yang berjaga segera datang membantu. Mereka berhasil memukul mundur kelompok Doyok, namun tidak tanpa luka. Bang Ujang terkapar bersimbah darah, tubuhnya lemas, tapi di wajahnya ada senyum kecil yang menggetarkan hati siapapun yang melihat. Saat Gus Ikdam datang dan mendapati Ujang tergolek lemah, beliau segera memangku kepala mantan preman itu. Dengan suara pelan, Ujang berkata, "Saya dulu merusak banyak hal, Gus, biarlah. Malam ini saya menebusnya, dengan cara menjaga apa yang selama ini saya hancurkan." Air mata Gus Ikdam jatuh, menetes di wajah Ujang. Malam itu, pelajaran besar tertulis dengan darah, bahwa kadang, orang paling berdosa justru yang paling berani menebusnya saat kebenaran terancam. Fajar belum sempurna menyingsing ketika gema azan subuh terdengar dari menara pesantren. Namun pagi itu berbeda. Wajah-wajah santri tampak muram, beberapa di antaranya masih menyeka sisa air mata dari malam yang penuh luka. Bang Ujang, yang malam tadi menjadi tameng hidup melindungi pesantren, kini terbaring di ruang perawatan darurat. Luka bacok menghiasi tubuhnya, namun nafasnya masih ada, meski pelan dan tertahan. Gus Ikdam tak beranjak dari sisinya sejak tadi malam, duduk memegang tangannya dengan zikir tak henti. "Dia kehilangan banyak darah, Gus," ucap salah satu santri yang juga paramedis. "Tapi hatinya, sangat kuat." Gus Ikdam mengangguk pelan. Beliau tahu, Bang Ujang bukan sekadar terluka karena pedang, tapi tengah menebus dosa dengan caranya yang paling agung. Di sela desahan nafasnya, Ujang sesekali berbisik kalimat tauhid, seolah berusaha menebus satu demi satu kesalahan masa lalunya dengan kalimat-kalimat yang mengguncang langit. Sementara itu, Doyok dan kelompoknya telah ditangkap warga. Mereka diikat di tiang balai desa, menunduk tak berkutik. Tidak sedikit warga yang ingin melampiaskan amarah mereka. Namun Gus Ikdam datang dan berdiri di depan mereka, mengangkat tangan meminta semua tenang. "Jika kalian memukul mereka, apa bedanya kalian dengan mereka?" ucap beliau, tenang namun menggigit. "Tegakkan hukum, tapi jangan lupakan keadilan yang lebih tinggi, maaf." Doyok, yang sejak tadi membuang muka, tiba-tiba menangis. Bukan karena takut,
tapi karena ia merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang dulu ditirunya, Bang Ujang, rela berdiri sendirian demi orang-orang yang pernah ia sakiti. Kenapa dia bisa berubah seberani itu? Bisiknya pada dirinya sendiri. Saat Gus Ikdam menatapnya, Doyok tak sanggup menahan pandangannya. Mata kiai itu seperti menelanjangi isi hatinya. Di pesantren, para santri kini melihat sosok Bang Ujang dengan pandangan yang benar-benar baru. Mereka bukan hanya mengaguminya, tapi belajar darinya bahwa pertobatan sejati bukan sekadar air mata, tapi keberanian untuk berdiri di saat yang lain memilih lari. Bahkan santri-santri perempuan yang dulu dicekam takut, kini ikut mengirimkan doa-doa terbaik untuk kesembuhannya. Sebagian menulis surat dan menggantungkan di pagar pesantren, "Terima kasih, Om Ujang. Karena engkau, kami percaya orang jahat pun bisa menjadi pelindung." Hari ketiga setelah kejadian, Bang Ujang membuka mata perlahan. Di sampingnya, Gus Ikdam menyambut dengan senyum penuh haru. "Engkau telah mengajarkan kami, bahwa jalan kembali itu ada, meski berdarah-darah." Bang Ujang tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Saya nggak tahu apakah saya sudah pantas dimaafkan, Gus, tapi saya tahu, saya nggak mau mati sebagai pengecut." Di luar kamar, puluhan santri dan warga sudah menanti kabar. Ketika tahu Ujang sadar, mereka bersorak pelan, bersyukur dalam diam. Malam itu, di majelis pesantren, Gus Ikdam berbicara di hadapan semua santri dan warga. Luka yang dibawa oleh Ujang bukan sekadar luka jasmani. Itu adalah luka dari masa lalunya, dan ia memilih menjahitnya dengan keberanian. Para santri menunduk, terharu. Dan dari luka itu, kita semua belajar, bahwa pintu taubat itu tak pernah tertutup. Selama kita mau berjuang, bahkan kegelapan paling pekat pun bisa pecah oleh cahaya kecil dari hati yang tulus. Hari-hari berlalu dengan perlahan di lingkungan pesantren. Luka yang ditinggalkan oleh peristiwa malam penyerangan masih terasa dalam. Namun dari luka itu, tumbuh benih-benih persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pedagang pasar, santri, warga, bahkan beberapa mantan preman, kini mulai berjalan dalam langkah yang sama, menjaga kedamaian. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas, dan membangun pagar baru yang dulu kerap dirobohkan para preman. Seakan-akan luka semalam menjadi alasan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Bang Ujang masih terbaring, namun kondisinya membaik. Kamar perawatan yang sederhana itu kini menjadi tempat ziarah kecil bagi banyak warga. Mereka datang membawa buah, air zam-zam, atau sekadar doa. Tak sedikit dari mereka yang pernah menjadi korban pemalakan Ujang. Namun di hadapan luka dan pertobatannya, dendam mereka mencair. Di sebuah siang yang hening, seorang ibu penjual sayur menggenggam tangan Ujang sambil menangis. "Dulu kamu bikin saya takut tiap lewat, tapi sekarang, kamu bikin saya percaya lagi sama keajaiban." Sementara itu, Doyok dan teman-temannya ditahan sementara oleh aparat desa. Namun yang mengejutkan, mereka justru meminta agar tidak dibebaskan terlalu cepat. "Kami belum pantas kembali ke masyarakat," ucap Doyok dalam pertemuan dengan perangkat desa dan Gus Ikdam. "Tapi, izinkan kami ditebus bukan dengan hukuman, tapi dengan kerja nyata." Mereka bersedia membersihkan pasar setiap hari, membantu proyek sosial, bahkan memungut sampah di jalanan. Masyarakat perlahan menerima, walau belum sepenuhnya percaya. Gus Ikdam menatap fenomena itu dengan mata penuh rasa syukur, namun juga waspada. Beliau tahu, perubahan bisa datang cepat, tapi bisa juga rapuh jika tidak dijaga dengan kesadaran yang tulus. Beliau memperbanyak majelis-majelis zikir, memperluas pengajian ke pasar, dan mempererat hubungan antar kampung. "Selama ini kita terlalu sibuk menyalahkan, lupa mengulurkan tangan," ujarnya di hadapan jamaah. Kata-kata itu disambut isak haru, seolah menjadi cambuk bagi hati yang sebelumnya membeku. Namun dalam suasana yang mulai damai itu, sebuah kabar datang menghantam dari luar kota. Seorang preman tua bernama Bahraga, mantan guru para preman di daerah tersebut, mendengar tentang pertobatan Bang Ujang dan kekalahan Doyok. Ia merasa harga dirinya diinjak. "Santri, berani melawan anak-anak didik gue," gumamnya penuh dendam. Bahraga dikenal kejam, tua namun sakti, dan pernah memimpin jaringan preman pasar se-Jawa bagian barat. Kejatuhan para muridnya dianggap sebagai tamparan bagi kehormatannya. Ia mulai mengumpulkan anak buah lama yang masih setia. Dari berbagai sudut kota, preman-preman tua bermunculan seperti bayangan masa lalu yang tak mau pergi.
Bahraga memutuskan untuk turun sendiri ke daerah pesantren Gus Ikdam, berniat membersihkan apa yang dianggapnya sebagai pelecehan terhadap dunia jalanan. Kalau Ujang bisa dibalik, berarti ada yang lebih besar dari kita di sana. Dan itu harus dihancurkan sebelum jadi wabah, katanya, suaranya berat seperti guntur yang menyimpan badai. Di pesantren, Gus Ikdam mulai merasakan perubahan hawa. Suatu malam, saat beliau duduk sendiri di pelataran, seekor burung gagak melintas dan hinggap di pagar. Matanya merah, hatinya terasa dingin seketika. Beliau menutup kitabnya, lalu menatap langit. Akan datang tamu dari masa lalu, yang belum tahu arah pulangnya, bisiknya pelan. Dalam hati, beliau bersiap. Bukan untuk perang, tapi untuk ujian yang lebih dalam, ujian tentang bagaimana menyelamatkan jiwa yang benar-benar menolak diselamatkan. Malam itu, langit tampak gelisah. Angin berhembus seperti menyampaikan kabar buruk. Dan di sebuah stasiun kecil yang sudah lama tidak ramai, turunlah sosok Renta namun berwibawa. Tatapannya tajam, sorot matanya penuh dendam. Bahraga telah tiba, di tangannya tergenggam tas kulit tua berisi senjata yang sudah menodai banyak darah. Ia melangkah perlahan ke arah pesantren, sambil bergumam, "Ikdam, aku ingin lihat sendiri, seberapa besar cahayamu bisa menelan gelapku." Langkah Bahraga menyusuri jalanan desa bagai bayangan kelam yang menelan cahaya. Setiap orang yang dilewatinya secara tak sadar menundukkan kepala, merasakan aura dingin menusuk tulang. Ia bukan sekadar preman tua, ia adalah legenda kelam. Nama yang dulu ditakuti di pelabuhan, pasar gelap, dan terminal-terminal Jawa. Kini, ia datang bukan untuk menagih uang, tapi untuk menuntut kehormatan, yang menurutnya diinjak oleh para santri. Kebaikan itu virus, katanya kepada anak buahnya. Kalau tidak dihentikan, semua bisa terjangkit. Di sisi lain, pesantren terus menguatkan iman dan kesadaran. Gus Ikdam mulai mengumpulkan para santri senior dan tokoh masyarakat. Beliau tidak berbicara tentang pertempuran fisik, melainkan benteng jiwa. Musuh kita bukan cuma manusia, tapi dendam yang hidup di dada mereka. Jika kita tidak kuat di dalam, maka satu pukulan akan menghancurkan kita semua. Pesan itu menggema, menggetarkan hati para santri. Mereka sadar, ujian yang akan datang jauh lebih kelam dibanding apa yang pernah mereka hadapi. Malam itu, Bahraga berdiri di depan pasar yang dulu dikuasainya. Ia melihat plang bertuliskan, "Pasar Bersih Berkah," dengan tulisan kecil di bawahnya, "Program Santri dan Warga." Ia terkekeh sinis, lalu memukul tiang besi di dekatnya hingga penyok. Anak-anak kecil ini pikir bisa mengubah dunia. Gumamnya, tanpa banyak bicara, ia memerintahkan anak buahnya merusak beberapa lapak, membalikkan gerobak, dan menebar ketakutan. Warga yang sempat merasa damai kembali dicekam trauma. Kabar itu sampai ke pesantren dengan cepat. Seorang santri muda yang melihat kejadian itu langsung berlari ke hadapan Gus Ikdam. Nafasnya tersengal, suaranya gemetar. "Gus, pasar, mereka datang lagi. Tapi kali ini, beda. Ada yang lebih mengerikan." Gus Ikdam menatap tajam, lalu berdiri. "Sudah waktunya aku menemui masa lalu itu." Ia berjalan menuju masjid, mengambil air wudhu dengan tenang, lalu berdoa dalam sujud panjang yang mengguncang bumi dan langit. Hatinya dipenuhi keheningan sebelum badai. Sementara itu, Bahraga mulai menyusup ke desa, menyamar sebagai pedagang tua di sebuah warung kopi. Ia mendengarkan, mencatat, dan mengendus siapa-siapa yang jadi kunci kekuatan pesantren. Saat tahu bahwa Bang Ujang kini menjadi simbol perubahan, Bahraga mengarahkan dendamnya pada satu nama itu. "Pengkhianat yang harus diselesaikan dulu," ucapnya dingin. Ia mengirim 2 orang suruhan menyusup ke dekat pesantren untuk mencari celah membunuh Ujang secara diam-diam. Namun rencana itu tak berjalan mulus. Salah satu santri kecil, anak yatim bernama Salim, yang biasa membersihkan halaman pesantren, secara tak sengaja melihat 2 orang asing bersenjata tajam. Bocah itu tidak lari, ia justru mengikuti mereka dari kejauhan dan mencatat gerak-gerik mereka. Dengan berani, ia menyelinap masuk ke ruang Gus Ikdam dan memberi tahu semuanya. Gus Ikdam memeluknya erat. "Allah selalu punya caranya menjaga hambanya," bisiknya lembut, air mata haru jatuh di pipinya. Pada malam harinya, ketika 2 suruhan Bahraga menyusup ke kamar Bang Ujang, mereka terkejut bukan main. Kamar itu gelap, tapi di tengahnya berdiri sosok berjubah putih dengan sorban melingkar sempurna di kepala. Mata pria itu bercahaya, wajahnya tenang, tapi suaranya tajam. "Ingin mengakhiri hidup seseorang,
padahal kalian belum tahu bagaimana caranya hidup. Sosok itu adalah Gus Ikdam sendiri. Dalam hitungan detik, kedua orang itu gemetar dan jatuh berlutut. Mereka melihat bukan hanya manusia, tapi cermin dosa mereka sendiri. Gus Ikdam tidak menyentuh mereka. Ia hanya berkata, kalian tidak dikutuk oleh dunia, kecuali oleh pilihan kalian sendiri. Kedua pria itu menangis, menggigil, dan lari meninggalkan pesantren dengan tubuh lemas. Di kejauhan, Mbah Raga melihat semuanya dari balik pohon besar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya diguncang bukan oleh rasa takut, tapi oleh rasa penasaran. Siapa kau, Ikdam? Siapa sebenarnya kau? Gumamnya pelan, dan malam itu, bulan terlihat lebih terang, seolah ikut menyinari pertempuran yang belum selesai. Pagi di pesantren terasa hening, namun bukan karena damai, melainkan karena badai yang menggantung di ujung langit. Warga, santri, dan para tokoh desa mulai menyadari bahwa ancaman kali ini bukan sekadar preman biasa. Mbah Raga bukan hanya membawa kekerasan, tapi juga dendam panjang, kelicikan, dan kebencian terhadap perubahan. Di balik wajah tuanya yang tenang, tersembunyi bara yang bisa membakar satu kampung. Gus Ikdam tahu, saatnya untuk menghadapi sang bara dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Gus Ikdam memanggil Bang Ujang ke ruangannya. Tubuh Ujang masih lemah, tapi sorot matanya sudah kembali tajam. Ujianmu belum selesai, Le, ucap Gus Ikdam sambil menatapnya penuh makna. Dulu kau bertarung demi gengsi. Sekarang, waktumu bertarung demi kebenaran. Bang Ujang menunduk, air matanya menetes. Gus, kalau nyawa saya harus jadi penebus dosa masa lalu, saya siap. Gus Ikdam menggenggam tangannya. Bukan nyawamu yang dibutuhkan, tapi keberanian untuk hidup sebagai orang yang baru. Di tempat lain, Mbah Raga mulai merancang serangan langsung. Ia tahu cara lama tak berhasil. Maka, ia menyusun taktik licik, menyusupkan fitnah, menyebar hoaks bahwa pesantren menyembunyikan senjata, bahwa Gus Ikdam punya ambisi politik terselubung. Lewat mulut-mulut bayaran dan pesan berantai, desas-desus itu mulai meresap ke telinga warga. Beberapa mulai ragu, beberapa mulai takut. Cahaya Gus Ikdam mulai diuji bukan dengan kekerasan fisik, tapi kabut kebohongan. Namun tak disangka, justru para mantan preman yang dulu bertobatlah yang membela pesantren dengan suara lantang. Doyok berdiri di pasar, memukul meja dagangan sendiri sambil berteriak, kalau bukan karena Gus Ikdam, saya masih jadi binatang. Kalau beliau punya ambisi, kami semua pasti sudah diperalat. Suaranya menggema, dan warga yang tadinya ragu mulai tersadar, kebenaran kadang harus diperjuangkan oleh orang-orang yang dulu salah, tapi kini bangkit. Melihat itu, Mbah Raga murka. Ia keluar dari persembunyian, berdiri di tengah pasar dengan dada terbuka. Gus Ikdam, keluar kau kalau memang laki-laki sejati. Aku ingin melihat wajah orang yang katanya bisa membalikkan dunia. Suara itu membelah keramaian. Warga membisu, santri mulai berdatangan. Tapi Gus Ikdam tak langsung keluar. Ia masih di dalam masjid, bersujud dalam doa. Karena baginya, musuh sejati bukan Mbah Raga, melainkan hawa nafsu yang ada di dada setiap manusia, termasuk dirinya sendiri. Akhirnya, Gus Ikdam melangkah keluar, sorban putihnya tertiup angin. Wajahnya tenang, seperti danau yang dalam. Tatapannya menembus ribuan dosa Mbah Raga. Mereka berdiri berhadapan di tengah pasar. Tak ada teriakan, tak ada bentakan, hanya keheningan yang menyayat. Mbah Raga melangkah maju, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena jiwanya mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal, kemurnian. Apa yang kau bawa? Tanya Mbah Raga dingin. Aku membawa cahaya, jawab Gus Ikdam. Dan aku siap menyalakan pelitamu yang sudah lama padam. Mbah Raga tertawa, tapi tawanya tak lagi meyakinkan. Aku sudah terlalu jauh dalam kegelapan, ucapnya. Tapi Gus Ikdam mendekat, menggenggam tangan tuanya. Tak ada yang terlalu jauh dari rahmatnya. Tiba-tiba tubuh Mbah Raga bergetar. Air mata yang telah terkubur bertahun-tahun tumpah begitu saja. Ia jatuh berlutut di hadapan Gus Ikdam, disaksikan seluruh warga pasar. Tangisannya mengguncang bumi. Cahaya dan bara akhirnya bertemu, dan hari itu, untuk pertama kalinya, bara memilih untuk padam dengan damai. Dan langit pun mendung, tapi bukan muram, melainkan penuh haru. Di ujung senja, suara azan berkumandang lebih lantang dari biasanya, seolah langit pun menyambut kembalinya seorang jiwa yang lama hilang. Malam itu, langit seolah ikut bersujud. Di dalam masjid pesantren,
Bahraga duduk bersila bersebelahan dengan Gus Ikdam. Matanya sembab, janggutnya basah oleh air wudhu dan air mata yang tak kunjung berhenti. Aku tidak pernah mengira, Gus, suaranya serak, bahwa menangis bisa membuat dada selapang ini. Gus Ikdam hanya tersenyum, menepuk bahu Bahraga pelan. Menangis karena takut pada Allah, itulah kekuatan sejati, Bah. Lebih kuat dari semua gebukan dunia. Warga berkumpul di pelataran pesantren. Banyak yang belum bisa percaya bahwa lelaki bengis yang dulu menguasai pasar, kini duduk bersimpuh bersama para santri. Tapi Gus Ikdam berdiri dan bicara, suaranya tenang tapi menembus hati. Ini bukan tentang siapa yang paling lama jadi baik, tapi siapa yang hari ini memilih berpihak pada kebaikan. Kita semua pernah salah, tapi jangan biarkan kesalahan membuat kita tak kembali. Kalimat itu membuat suasana menjadi haru. Banyak yang menangis diam-diam, termasuk para pemuda yang dulu sempat ragu pada Gus Ikdam. Bang Ujang mendekati Bahraga dan memeluknya. Dua generasi kekerasan kini saling memaafkan. Saya pernah jadi anak buahmu, Bah. Dan saya pernah berdiri melawanmu. Tapi hari ini, saya cuma ingin jadi saudaramu. Bahraga tak sanggup membalas kata-kata itu, hanya memeluk Bang Ujang erat-erat. Pelukan itu tak hanya menyatukan mereka, tapi juga menyatukan sejarah luka yang akhirnya menemukan pintu maaf. Sebuah damai yang ditebus oleh banyak air mata dan pengorbanan. Esok paginya, Bahraga berdiri di pasar yang dulu pernah ia kuasai. Kali ini tanpa kekuasaan, tanpa intimidasi. Ia menyapu lantai pasar bersama Doyok dan warga lainnya. Kalau kau mau dihormati, mulai dengan membersihkan jejak kakimu sendiri, ucapnya kepada seorang pemuda yang masih tertegun melihat perubahan itu. Para pedagang perlahan mendekat, dan satu persatu mulai menyapa Bahraga bukan dengan takut, tapi dengan harapan. Selamat pagi, Bah, makasih sudah bantu bersihin. Di dalam pesantren, Gus Ikdam mengumpulkan seluruh santri. Lihatlah, katanya sambil menunjuk ke arah jendela, itu bukan akhir dari sebuah pertarungan. Itu awal dari sebuah perjuangan baru, memperbaiki apa yang dulu kita abaikan. Santri-santri mengangguk, mata mereka bersinar penuh semangat. Kebaikan bukan lagi sekadar ajaran, ia telah menjadi nyata, hadir dalam wujud seorang mantan musuh yang kini jadi saudara. Namun tak semua bisa menerima dengan cepat. Beberapa orang dari luar desa, terutama kelompok lama yang masih loyal pada kekerasan, mulai gusar. Bahraga sudah lunak, sudah jadi budak sorban, bisik salah satu preman tua di warung kopi kota. Mereka mulai menyusun rencana untuk menggoyahkan kembali desa yang mulai damai. Tapi mereka lupa satu hal, ketika cahaya sudah bersatu dengan rakyat, maka kegelapan tak akan bisa masuk dengan mudah lagi. Gus Ikdam, yang merasakan ada gelombang baru yang mengintai, hanya memperkuat zikir dan mengajak para santri untuk terus mendekat kepada Allah. Kita tidak takut pada musuh. Kita hanya takut jika Allah tak bersama kita. Kalimat itu menjadi tameng paling kokoh. Bahraga sendiri, kini jadi penjaga di garda depan. Jika dulu aku berdiri untuk menghancurkan, sekarang biarkan aku berdiri untuk menjaga, katanya kepada Gus Ikdam. Dan sang Gus hanya menjawab lembut, semua ini belum berakhir, Bah. Tapi sekarang, kita berjuang bersama. Maka desa itu pun berdiri dengan wajah baru, wajah yang dulu dipenuhi luka dan dendam, kini menyimpan bara tekad dan cahaya kasih. Damai yang mereka miliki bukan hadiah, melainkan sesuatu yang mereka tebus dengan luka, air mata, dan keberanian untuk berubah. Subuh baru saja usai. Cahaya lembut dari langit timur menembus kisi-kisi jendela musola. Gus Ikdam duduk di serambi dengan tasbih yang tak henti berputar di jari-jarinya. Ia tahu, ada badai terakhir yang harus dihadapi. Hatinya tenang, tapi waspada. Kabar dari santri-santri yang menyusup ke kota telah sampai, sekelompok preman keras kepala, sisa-sisa pengikut Bahraga dulu, tengah bergerak ke arah pesantren. Tapi kali ini, Gus Ikdam tak akan berdiri sendiri. Bahraga berdiri di gerbang utama, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Di tangannya, bukan lagi tongkat besi, melainkan kitab kuning yang ia pelajari tiap malam sejak tobat. Biarkan aku yang menghadapi mereka, Gus, katanya tegas. Dulu aku yang menanam benih kekerasan, biar aku juga yang mencabut akarnya. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. Kalau engkau maju, aku berdiri di belakangmu. Kita lawan gelap ini bersama. Mereka saling mengangguk, dua generasi penjaga, satu tujuan. Pagi itu, jalanan desa menjadi sunyi. Para warga berdiam di rumah,
namun dari celah jendela, mereka menatap haru. Bang Ujang, Doyok, dan beberapa mantan preman lain ikut berdiri berjajar di pinggir jalan, menyambut rombongan yang datang dengan tatapan tajam. Dari kejauhan, motor-motor mendengung, suara knalpot memecah udara. Lalu rombongan preman itu datang, kasar, penuh dendam, dan haus balas. Tapi yang mereka temukan bukan ketakutan, melainkan barisan orang-orang yang dulu mereka kira akan lari, kini berdiri tegap. Pemimpin kelompok itu, Bram, mantan anak buah Bahraga yang kini liar tak terkendali, turun dari motornya. "Jadi ini, kalian mau lawan kami dengan kitab dan sorban?" teriaknya mengejek. Bahraga melangkah maju. "Dulu aku seperti kalian, tapi aku sudah lihat cahaya. Dan aku tak akan biarkan kalian padam."